Halo, selamat pagi. Kita akan masuki inisiasi yang kedua, materi yang kedua. Saya mengingatkan kembali supaya teman-teman tetap aktif dalam diskusi. Kalau boleh memberikan tanggapan diskusinya lebih awal supaya nanti pada saat ada koreksi bisa diperbaiki lagi supaya nilai Anda lebih sempurna lagi. Dan saya berharap silakan berdiskusi menggunakan bahasa sendiri. Jikapun mengutip silahkan, tetapi mengutipnya itu Anda membaca kemudian Anda menyimpulkan dari pemahaman Anda, ya. Oke, saya akan memberikan beberapa pemahaman tentang materi inisiasi yang kedua sekarang. Kita masuk topik analisis permintaan. Diharapkan mahasiswa melalui kegiatan tuton yang kedua ini memahami pengambilan keputusan berdasarkan analisis permintaan. Capaian kita adalah mengenai konsep utility atau total kepuasan, kemudian marginal utility, kemudian diminishing marginal utility, kemudian konsep elastisitas. Utility adalah kepuasan dari total kepuasan dari konsumen berdasarkan atas konsumsi barang yang dia konsumsi, ya. Seberapa puas dia mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian kita memilih suatu barang berdasarkan beberapa keinginan. Setelah itu berdasarkan constraint atau kendala. Apa aja constraint kendala? Biasanya adalah budget line yang dipengaruhi oleh harga. Apa itu budget line? Batasan anggaran, biaya atau seberapa besar anggaran yang kita miliki. Nah, selanjutnya ini dia ya, pilihan konsumen itu berdasarkan harga, kemudian kepuasan yang kira-kira yang diberikan oleh barang tersebut. Nah, harga kita akan disebut dengan tadi ya, constraint atau kendala anggaran, kemudian preference atau pilihan. Pilihan kita berdasarkan anggaran, sehingga itulah yang menjadi pilihan yang akan kita pilih. Jadi kalau saya katakanlah ke sini kita mau mengkonsumsi suatu barang, ini kan pilihannya. Apakah 1 gelas kopi kita minum 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas seterusnya? Ini adalah pilihan. Kemudian kalau kita minum 1 gelas kopi memberikan total kepuasan 14. Kan kita artinya yang tadinya tidak mengkonsumsi, maka perubahan dari mengkonsumsi itu 14. Nah, kita mengkonsumsi lagi barang yang kedua, total kepuasannya meningkat, tetapi kan perubahan dari kenikmatan kopi itu akan menurun. Perubahan ya. Jadi marginal itu adalah perubahan dari kepuasan akan menurun. Kemudian mengkonsumsi lagi 3 gelas kopi, total kepuasannya akan meningkat, tapi perubahannya akan menurun terus sampai kita konsumsi terus. Tapi pada saat dikonsumsi di titik gelas ke-8, ternyata total kepuasannya udah bosen. Saya nggak mau lagi nih mengkonsumsi kopi. Tapi ini perubahannya artinya kalau sudah pada titik ini, itulah total paling puas kita. Ya, tapi perubahan kepuasannya yang sudah 0. Tidak mau lagi menginginkan untuk meminum kopi. Tapi kita iseng-iseng minum lagi tuh kopi. Ya kan? Yang ada kita bisa muntah. Ya nggak? Sehingga karena artinya kemuntahan itu membuat marginal utility-nya minus. Nah, apakah mungkin kita mengkonsumsi barang ke-10? Enggak. Sebenarnya kita nggak mungkin lagi mengkonsumsi barang ke-9 karena kita sudah paham ini udah paling tingkat titik dimana kita mengkonsumsi barang itu udah paling puas gitu ya. Nah, biasanya dalam teori utility ini, maka kopi yang dikonsumsi dalam kasus ini adalah 8 gelas kopi. Dalam kasus ini ya. Seperti itu. Nah, kalau digambarkan kurva, maka total utility itu akan naik titik pada dimana paling tinggi puasnya. Inilah barang yang kita konsumsi, maka total kepuasannya akan semakin menurun. Tetapi marginal utility ya pasti pada saat barang yang pertama sekali kita beli itu memberikan
perubahan kepuasan yang paling maksimum atau yang paling tinggi, sehingga fungsi atau kurva marginal utility semakin menurun. Ya, ketika kita konsumsinya kita naikkan, tetapi perubahan dari utility-nya semakin menurun, itu kita sebut dengan diminishing marginal utility. Ya, kemudian bab ini kita bahas tentang elastisitas atau sensitivitas suatu barang. Fungsinya adalah elastisitas atau mengukur persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan persentase perubahan harga. Itu disebut dengan elastisitas harga. Jadi persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Nah, persentase perubahan permintaan itu kan delta Q per Q dikali delta Q per Q, sementara persentase perubahan itu delta P per P. Maka kalau dibuat demikian, fungsi elastisitas menjadi delta Q per Q per delta P per P. Jadi delta Q per delta P kali P per Q. Ini fungsi dari satu elastisitas. Kemudian jenis elastisitas ada 3, elastisitas harga, elastisitas elastisitas harga, elastisitas silang, elastisitas pendapatan. Elastisitas harga berarti di sini perubahan harga barang itu sendiri. Elastisitas silang di sini perubahan harga barang lain. Elastisitas pendapatan di sini perubahan pendapatan. Jadi kalau koefisien elastisitas permintaan harga, persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan silang berarti persentase perubahan permintaan barang X per persentase perubahan harga barang Y. Kalau koefisien elastisitas pendapatan berarti persentase perubahan permintaan per persentase perubahan pendapatan. Ya. Jadi jenis elastisitas juga dibagi atas 5, yaitu elastis, inelastis, uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Elastis itu E-nya besar dari 1 jika Q-nya, delta Q-nya besar dari delta P. Jadi si harga ini berubah sedikit, maka si Q-nya berubah banyak. Contoh barangnya adalah barang yang substitusinya banyak. Jadi kalau misalkan kamu sebagai manajer mengambil suatu keputusan, barang kamu itu memiliki substitusi yang banyak, tidak tepat kalau kamu mengotak-atik dari harga. Atau bisa juga mengotak-atik harga, tetapi dengan pengambilan keputusannya, kalau kita menginginkan jumlah kuantitinya lebih besar atau lebih sedikit. Nah, misalkan gini, ini kan harganya berubah dikit, tapi permintaannya berubah banyak. Kalau misalkan barang yang substitusinya banyak itu kan contohnya kita pasar sempurna ya. Si pedagang sayur A atau si pedagang A merubah harga sedikit saja, saya akan beralih ke pedagang lain. Itu maksudnya. Ya. Kemudian kalau kita jenis barangnya inelastis, maka pengambilan keputusan kita akan berpikir, kita mau berubah banyak saja harganya, maka kuantitinya akan sedikit. Ya udah, rubah aja banyak harganya. Perubahan permintaannya pasti segitu-segitu aja, dia nggak akan berubah banyak gitu. Karena apa? Ini barang substitusinya sedikit, pasti orang itu akan beli ke kita seperti itu. Nah, tapi kalau uniter ini adalah kalau barang yang kita bisniskan berupa barang komplementer. Contoh, pedagang spare part, pedagang spare part dengan pedagang mobil. Ya, pengambil keputusan industri spare part dengan pengambil keputusan pada industri mobil. Kalau harga spare part itu berubah 50%, maka harga mobil akan berubah 50%. Artinya permintaan dari kuantiti mobil pun berubah ya 50%, seperti itu. Ya. Jadi ini adalah elastisitas, ini adalah senjata kita dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau ini permintaan elastis sempurna, kurvanya seperti huruf E, ya. Artinya ininya tetap, harganya tetap, kuantitinya berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan listrik. Listrik per kWh-nya itu tetap, tapi pemakaian kita setiap bulan berbeda-beda. Selain itu apa lagi? Pulsa telepon.
pulsa telepon dari masing-masing provider itu sama ya setiap bulannya. Tetapi pemakaian kita setiap bulan berbeda-beda. Nah, kalau inelastis sempurna, ini kurvanya seperti huruf I, kuantitinya tetap. Artinya, ini sama sekali tidak ada barang pengganti. Kalau inelastis, barang penggantinya sedikit. Kalau inelastis sempurna, tidak ada barang penggantinya. Contoh apa? Garam. Kita tidak akan bisa menggantikan garam dengan air laut. Nggak bisa. Ya, kita tidak akan bisa menggantikan garam dengan gula. Beda. Nah, contohnya lain apa? Daripada garam. Nah, silakan Anda boleh diskusikan apa-apa contoh dari jenis-jenis barang tersebut. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Saya tahu bahwa barang yang saya industrikan bersifat elastis. Artinya, saya ini otak-atik nih harganya. Kalau saya monopoli, ya, kalau saya monopoli atau barang yang barang yang disubstitusinya sedikit, maka saya akan otak-atik harganya. Tapi kalau barang substitusinya banyak, ya saya tidak akan berani otak-atik harga. Maka saya akan ambil keputusan apa nih supaya barang saya diminatin. Oh, mungkin inovasi barangnya seperti itu. Ya. Oke, kelanjutnya ya itu topik kita untuk inisiasi kedua. Silakan Anda berdiskusi di forum diskusi. Jangan lupa semoga manfaat dari materi kedua ini dapat membekali kita sebagai calon-calon manajer. Oke, jangan lupa untuk mengisi partisipan juga serta kuis-kuis yang disediakan untuk menambah wawasan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di forum diskusi dan materi inisiasi selanjutnya. Salam dan sukses.